Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya bisa bertemu kembali dalam tausiah Ramadan ini, dan izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan satu tema, yaitu syukur nikmat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, apa itu syukur nikmat? Syukur nikmat adalah ungkapan terima kasih kita kepada sang pemberi nikmat. Siapa yang memberikan nikmat pada kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur nikmat adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Jika seandainya kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Jika seandainya lautan menjadi tinta dan ranting-ranting pepohonan menjadi pena, maka semuanya tidak akan sanggup menuliskan seluruh nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Mulai kita lahir sampai dengan kita wafat, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, nikmat-nikmat yang Allah kasih tidak akan pernah sanggup kita hitung. Nikmat yang Allah kasih ke diri kita, nikmat yang Allah kasih kepada pasangan kita, nikmat yang Allah kasih kepada keluarga kita, nikmat yang Allah kasih kepada orang tua kita, nikmat yang Allah kasih kepada orang-orang tercinta di sekitar kita, dan seterusnya. Semuanya tidak akan sanggup kita hitung. Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, bukankah kemudian dosa-dosamu yang dulu, dosamu yang ada saat ini, dan dosamu di masa akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dirimu telah dijamin oleh Allah untuk masuk surga? Lantas kenapa engkau masih banyak sujud kepada Allah? Salatmu lama, zikirmu panjang, tilawamu banyak, dan lain sebagainya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Saudaraku yang saya cintai karena Allah, cara Nabi mensyukuri nikmat yang Allah kasih adalah dengan banyak sujud dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita menjadi hamba Muhammad, hamba Nabi SAW, maka ikuti beliau dengan cara banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah kemudian cara kita mensyukuri nikmat Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Imam Al-Ghazali memberikan kita petunjuk terkait dengan cara mensyukuri nikmat. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 hal atau ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Yang pertama adalah dengan ilmu. Yang kedua dengan hal atau keadaan. Kemudian yang ketiga dengan amal atau perbuatan. Dengan ilmu adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa seluruh nikmat yang Allah kasih kepada kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ilmu yang Allah kasih ke kita adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya guru-guru kita, bukan karena hebatnya otak kita, bukan karena hebatnya sekolah tempat kita belajar, atau hebatnya buku yang ditulis oleh sang penulis. Tapi ilmu yang kita peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh bukan karena kehebatan kita dalam mengumpulkan harta atau kehebatan kita dalam mencari harta, bukan. Harta yang kita peroleh sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih kepada kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, cara mensyukuri nikmat yang pertama adalah bahwa dengan cara mengilmui dengan ilmu yang benar, bahwa sumber dari segala nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmata fa minallah."
Dan apa saja nikmat yang engkau peroleh, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Seorang petani punya sawah, punya ladang yang begitu banyak. Ketika ada hasilnya, maka yang kasih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keluarkan buahnya, yang pelihara kebun kita atau sawah kita dari serangan hama, semua adalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perantara untuk menanam bibit, selebihnya yang mengeluarkan buahnya, yang membesarkan buahnya sampai matang, yang menjaga dari serangan hama, yang memberikan hujan, yang memberikan nutrisi dari bawah tanah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sang nelayan misalnya, ikhtiarnya hanya membuang jaring di lautan, membuang kail di lautan, tapi yang mendatangkan ikan-ikan untuk memakan umpannya, untuk bersarang pada jaring-jaring yang dipasang adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan hal, dengan keadaan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dengan hal atau keadaan? Yaitu menampakkan rasa gembira. Menampakkan rasa gembira atas nikmat yang Allah kasih kepada kita. Kita bergembira dengan ilmu yang kita miliki, maka cara kita bergembira adalah dengan membagikan ilmu kepada orang lain. Mengajarkan kepada orang lain. Ilmu apa saja, yang penting bermanfaat buat kemaslahatan umat, apalagi ilmu agama misalnya, ilmu Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Begitupun ilmu yang lain. Cara bersyukur kita adalah dengan berbagi kepada sesama. Ungkapan gembira kita. Kita punya kelebihan harta. Ungkapan gembira kita adalah membantu orang lain, meringankan beban orang lain, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah cara kita mensyukuri nikmat, kata Imam Al-Ghazali, adalah dengan amal, dengan perbuatan. Dengan amal ada 3 bagian juga, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah dengan amal hati. Bagaimana amal hati? Amal hati adalah tidak ria, tidak sombong, ya, tidak ujub, tidak takabur dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih. Hatinya bersih dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemberiannya, seluruh yang kemudian dipersembahkan, dibagi kepada orang-orang lain atas nikmat-nikmat itu, tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah amal lisan. Amal lisan adalah senantiasa memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir hamdalah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan zikir-zikir yang lain yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak zikir-zikir tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kita. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapanpun dan dimanapun kita senantiasa mengucapkan hamdalah. Ini merupakan bagian daripada rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara bersyukur kita yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, dengan amal adalah yaitu dengan anggota badan kita. Kita menggunakan anggota badan kita, alat indera kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke masjid. Kaki kita gunakan untuk datang ke tempat-tempat yang bermanfaat, bukan ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Tangan kita gunakan untuk membantu orang. Kita gunakan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, yang bermaksiat tidak pernah kita sentuh. Mulut kita, lisan kita, cara mensyukurinya kita gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kemudian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, hidung kita, semuanya kemudian kita persembahkan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendekat hal-hal yang berbau maksiat. Yang berikutnya adalah yang terakhir, terkait dengan ganjaran. Allah memberikan ganjaran bagi mereka yang mensyukuri nikmat dan bagi mereka yang kufur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambah. Tapi jika engkau kufur nikmat yang aku berikan,
kamu kufur, maka sungguh azabku sangat sangat pedih. Jadi kalau seandainya kita mau Allah lipat gandakan nikmat-nikmat kita, Allah tambahkan nikmat kita, maka syukuri. Karena janji Allah, jika kita syukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat selanjutnya. Tapi kalau seandainya kita kufur, kita ingkari nikmat itu, kita anggap merupakan kehebatan kita belaka, kita anggap bahwa nikmat itu adalah kehebatan kita, kecerdasan kita, yang kasih bukan Allah, nauzubillah, maka tunggu saja suatu saat ada cara Allah untuk mengambilnya. Azab Allah sangat pedih. Jangan heran ada orang dulu berkuasa tapi tiba-tiba kemudian jadi hina. Jangan heran dulu ada orang yang kaya raya, punya nikmat yang banyak, tapi tiba-tiba jadi hina, jadi miskin, terlilit oleh hutang, dikejar-kejar oleh orang, dicari-cari oleh orang karena hutang yang menumpuk, dan seterusnya dan seterusnya. Cara Allah menghinakan orang-orang yang tidak syukur dengan nikmat-nikmat Allah sangat banyak dan sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu bersyukurlah pada Allah dengan nikmat yang Allah kasih, dengan banyak bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan lisan kita, libatkan hati kita, libatkan anggota tubuh kita dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat kita pada bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan saum dengan sebaik-baiknya, isi amalia Ramadan dengan sebaik-baiknya, ada tarwih, ada baca Quran, ada zikir, ada iftar, memberikan buka puasa pada sesama atau orang lain, ada sedekah, ada zakat. Dengan semua itu insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian daripada syukur nikmat kita pada Allah, dan insya Allah Allah akan tambah pada waktu-waktu yang akan datang, dan insya Allah dengan syukur nikmat kita maka Allah akan mengangkat derajat kita dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaumil akhir nanti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.